Halo semua, perkenalkan nama saya Rizky Bagus Saputra. Di sini saya akan membuat vlog untuk menyelesaikan nilai tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Teknik Riset Operasional. Menuntaskannya dengan menjelaskan tentang tugas yang sebelumnya. Oke, langsung saja. Di sini kita lihat. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari soal yang pertama. Dari soal yang pertama itu kita diberikan tugas untuk memaksimumkan data Z sama dengan 200x1 ditambah 190x2 dengan metode simplex dengan batasannya 2x1 plus 2x2 lebih kurang 160, yang B nya x1 plus 2x2 lebih kurang dari 120, dan 4x1 plus 2x2 lebih kurang sama dengan 280. Jawabannya yang pertama kita jabarkan dahulu, kita ulangkan kembali dengan mengubah nilainya dengan minus dahulu utamanya, yaitu dengan Z sama dengan 200x1 plus 190x2 diubah menjadi minus 200x1 minus 190x2 sama dengan 0. Lanjut, fungsi batasannya kita ubah juga di sini dengan minus. Kemudian tapi kita tambahkan X baru seperti ini. Jadi batasan A 2x1 plus ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 160 menjadi 2x1 ditambah 2x2 ditambah x3 sama dengan 160. Jadi tambahannya ada di x3. Kemudian di batasan B ada x1 ditambah 2x2 kurang sama dengan 120 menjadi x1 plus 2x2 ditambah x4 sama dengan 120. Ini kuncinya di sini, kunci tambahan barunya. Sampai dengan C dengan kunci batasan yang barunya x5. Kita lanjut ke tabel simplex, yaitu kolom Z x1, x3, x4, x5 dibuat dari sini tambahannya. Kemudian dia juga ada baris x1, x2, x3, x4, x5 dan nilai keterangan. Kita lanjut lagi, tabel pertama minus 200 di antara Z dan X1. Jadi minus 200 ini didapatkan dari nilai Z yang X1. Dia didapatkan dari sini. Z dari dari sini. Kemudian ada minus 190 itu X2 nya dari sini. Kemudian X3 nya, karena di Z itu cuma ada X1 dan X2 sama dengan 0, jadi X3, X4, X5 nya itu kosong, NK nya juga kosong, jadi 0. Berbeda dengan nilai batasannya. Untuk nilai batasannya sendiri itu ada X3. X3 itu sama seperti A ya di sini. Kemudian kita masukkan tabel sini 2x1 karena 2x1 di 2x2 x3 nya 1 karena kita punya x3 di sini. X4 dan x5 itu kosong. Kenapa? Karena x4 dan x5 sudah dimiliki oleh batasannya masing-masing. Jadi batasan nilai A ini diisi dengan x3 gitu. Sama dengan 160 di sini. Kemudian dari x4 juga ada 1x1, 2x2, x3 nya nggak ada. Ya, x4 nya di sini sampai dengan x5 nya sama. Seperti itu. Jadi langsung lanjut. Sekarang kita disuruh mencari kolom kunci. Kemudian saya sudah menemukan kolom kuncinya itu ada di x1 karena memiliki nilai negatif tertinggi. Ada di sini minus 200. Baris x4 adalah baris kunci yang memiliki nilai positif terkecil. X4 karena memiliki nilai positif terkecil. Kemudian kita langsung lanjut saja, kita bagikan ya dari baris Z ini. Cara pembagiannya
NK-nya dibagi dengan X1 dan baris X3 dibagi dengan 2. X3 dibagi dengan 2. Ada di baris X5 itu ada pembagi positif terkecilnya 280 dibagi 4. Kemudian di hasilnya adalah 70 yang merupakan nilai positif terkecil dari batasan-batasan lainnya. Kemudian langsung lanjut aja kita ke baris tujuan baru. Yang pertama baris tujuan baru Z-nya dengan memasukkan minus 200 satu itu terdapat dari baris keempat karena dia memiliki baris terendah. Kemudian ada 2/4 kita dapatkan dari sini, dari 2/4. Kemudian ada 0, kita isi 0, kita ada X4 itu ada 1/4 dengan ada positif terkecil 70. Kemudian akan dibagi dengan minus 200 karena ini merupakan baris kunci, angka kunci. Jadi di sini kita taruh minus 200 di sini. Kemudian kita dapatkan 0 itu dari 1 dikali minus 200 dikurang 200. 1 dikali minus 200 dikurang 200. Jadi hasilnya 0. Sama ini juga ini akan menghasilkan ini. Kemudian X3 kita ganti aja kalau ini punya barisan Z. Yang ini punya barisan X3. Yang ini ada 22100 160. 22 sama dengan di baris X3 22100 160. Sama saja caranya dengan yang sebelumnya. Kita lanjut baris ke X4, kemudian kita dapat titik tujuan baru. Kita tambahkan lagi semua tadi seperti awal, kita tambahkan lagi seperti yang tadi sampai semua terjadi hingga ada nanti ada tabel baru. Kemudian kita tambahkan semua hasil dari yang sebelumnya, kita masukkan semua. Z1 sama dengan 0, ZX1 sama dengan 0, ZX2 sama dengan 0, ZX3 90, ZX4 ada 0, ZX5 ada 5. Kemudian kita dapatkan NK-nya 15.800. Kesimpulannya, X4 dapat memproduksi sebanyak 20. Yang X4 memproduksi 20. Kemudian X5 mendapatkan sebanyak 60 di X5. Kemudian laba optimal memperoleh 15.800 terdapat di baris Z. Ini hasil dari pemaksimalannya. Ada di Z. 15.800 totalnya. Oke, lanjut. Kita ke soal yang nomor 2. Yang nomor 2 itu ada Andro dan Chat. Langsung lanjut saja kita ke nomor 3, yaitu ada fungsi primal. Di sini ada max Z-nya adalah 200x1 plus 190x2. Kemudian kita cari batasannya. Batasannya itu ada 2x1 plus 2x2 kurang dari sama dengan 160x2. Kemudian yang B-nya itu x1 plus 2x2 kurang dari sama dengan 120x2. Terus x1 2x1 plus 2x2 kurang dari sama dengan 280. Yang kemudian ini di sini ada hasil 60. Ini 260 plus 280 sama dengan 280. Ini adalah hasilnya dari fungsi primalnya. Kemudian di sini ada fungsi dualitas. Ini itu punya Android, C itu punya Chat.
itu PST itu ada di soal 214, 222, kemudian 160 merupakan hasil dari ini, dari sini, 280 dari sini. 200 dan 190 itu didapatkan dari Z-nya. Kemudian kita dapatkan hasil 160Y plus 120Y2 plus 280Y3 dengan batasannya. Batasannya ini adalah 2Y1 plus Y2 plus 4Y3 kurang lebih dari sama dengan 200. Kemudian kita jabarkan lagi 160 sebagai Y1, Y1 itu 90, kita 160 kali 90 sama dengan 120 dikali 0, kemudian 280 dikali 5 sama dapatkan hasil 15.800. Seperti itu. Oke, di sini kita lanjutkan. Di sini terdapat analisis sensitivitasnya dengan tabel simplex optimalnya. Oke, NK ini yang kita dapatkan hasil dari yang tadi ini ya, 15.800. Ini tuh untuk membuktikan bahwa nilai ini benar, pembuktian nilai itu benar. Kemudian kita buat dengan matriks saja, pembuktiannya dengan matriks saja, dengan keuntungan 1 jam. Ini di sini ini 190 0 200 itu sama dengan X2 nya dari X2 nya dari atas ini, dan nolnya adalah kosong gitu. Nanti hasilnya tinggal dikalikan baris ini, tinggal dilanjutkan seperti ini. Ya, jadi hasilnya ada di sini. Hasil 190 ditambah 0 ditambah dikurang 50 dikalikan dengan 0 plus 0 plus 0. Nanti hasilnya ada 140, 0, dan 5. Ini adalah nilai yang dapat dipercaya. Nilai yang dapat dipercaya. Oke, itu semua hasil dari pekerjaan saya, dari tugas sebelumnya, dari nilai tugas sebelum UTS. Jadi ini adalah penjelasannya untuk memenuhi nilai UTS dari mata kuliah Teknik Riset Operasional. Saya Rizky Bagus Saputra dengan NPM 18311121645028 mengucapkan mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.